Nah, yang berikutnya kita masuk ke pembahasan farmakologi antiemetik. Kalau kita balik ke mind map yang tadi, sebenarnya ada satu golongan obat yang kita lewatkan di sini, yaitu obat yang meningkatkan motilitas lambung. Golongannya adalah prokinetik. Nah, ada obat-obatan antiemetik yang dia sekaligus bekerja sebagai prokinetik, ada obat-obatan yang hanya bekerja sebagai antiemetik saja. Ya, nah, memang kalau di kuliah kayaknya kakak nggak nemu ya yang bahas prokinetik khusus gitu. Ya, dia hanya bahas antiemetik aja. Tapi nggak apa-apa, di sini kakak jelaskan biar kita nggak salah paham. Oke, kita lihat. Ada obat yang namanya prokinetik, ada obat yang namanya antiemetik. Nah, sebenarnya apa sih mereka, Kak? Jadi, obat prokinetik ini dia kerjanya meningkatkan motilitas lambung, meningkatkan peristaltik lambung. Nah, jadi kalau peristaltiknya naik, pasti pengosongan lambungnya jadi lebih cepat. Makanan enggak stagnan di situ. Ya kan? Nah, target kerjanya biasanya obat-obatan prokinetik ini dia reseptornya itu ada di saluran cerna. Ya, biasa ada di saluran cerna. Dia mekanismenya meningkatkan peristaltik dengan cara menghambat reseptor dopamin 2 dan agonis reseptor serotonin. Ya, 5-HT4 itu serotonin. Nah, gejala apa yang dia bantu atau gejala apa yang diatasi? Jadi ketika obat-obatan itu meningkatkan peristaltik dengan cara berikatan pada reseptor ini, maka eh, pengosongan lambung akan lebih cepat. Nah, rasa penuh, cepat kenyang, kembung, dan regurgitasi itu bisa diatasi. Nama obat yang bekerja sebagai prokinetik adalah domperidon, metoclopramid, cisaprid, mosaprid. Nah, tapi yang paling sering kalian dengar nanti yang dua ini. Ya. Nah, kemudian antiemetik itu apa, Kak? Nah, jadi kalau antiemetik itu adalah obat simptomatis alias obat yang mengurangi gejala. Mengurangi apa? Mual muntah. Nah, antiemetik ini dia kerjanya bisa di pusat muntah, bisa juga reseptor perifer. Jadi langsung di apa ya? Mayoritas kerjanya di otak gitu loh. Oke. Nah, cara kerjanya ya ini dia menghambat reseptor-reseptor ini. Dopamin, 5-HT3 atau serotonin, histamin, ya, muskarinik. Dengan nanti ujung-ujungnya akan menekan impuls muntah dari atas. Gejala yang dia atasi apa? Ya mual muntah. Ya, contoh obatnya ada ondansetron, ada metoclopramid dan domperidon, ada dimenhidrinat, prometazin, skopolamin ya. Nah, kalau kalian lihat, ada dua obat yang kerjanya dua ya. Nah, tengok nih. Domperidon masuk prokinetik, begitu juga dengan metoclopramid masuk prokinetik dan antiemetik. Ya, karena apa? Karena domperidon dan metoclopramid dia kerja di saluran cerna, dia juga bisa menekan pusat muntah. Ya, jadi ada obat-obat yang kerjanya dua, prokinetik dan antiemetik, yaitu metoclopramid dan domperidon. Ini yang kakak merahin aja. Oke. Nah, sedangkan kayak dimenhidrinat itu ondansetron ya, sama nanti ada obat lain yang kita bahas, itu dia kerjanya hanya antiemetik aja. Jadi dia nggak bekerja sebagai prokinetik. Nah, jadi mereka hampir sama ya, hampir sama meskipun ada perbedaan sebenarnya. Ya. Nah, prokinetik itu meningkatkan pengosongan, antiemetik itu mengurangi muntah. Nah, mual muntah itu kan nggak selalu orang dispepsia. Bisa jadi orang yang habis kemoterapi dia mual muntah. Nah,
obat-obatan mual muntah yang bisa kita kasih pada orang yang habis kemoterapi apa? Ondansetron. Gitu, ya. Ini dia kita bahas sekilas mengenai fisiologi muntah ya. Jadi ternyata kenapa sih kita bisa muntah? Kenapa sih kita bisa mual gitu ya? Karena ada rangsangan pada vomiting center. Nah, atau pusat muntah di medula, di otak kita. Siapa yang ngerangsang pusat muntah di otak kita? Misalnya, ada impuls dari telinga kita, dari vestibular center, ya. BTW telinga ini bukan hanya untuk pendengaran ya, tapi dia juga bisa untuk keseimbangan ya, reseptor keseimbangan tubuh. Nah, terutama ini histamin sama muskarinik ya. Nah, nanti kalau misalnya ada aktiflah reseptor ini pada vestibular center, dia akan ngerangsang pusat muntah. Ada masalah pada telinga kita, ya, dia akan ngerangsang pusat muntah. Makanya orang vertigo, Dek, ya, orang BPPV itu muntah. Nah, patofisiologi dari sini. Kemudian, bisa langsung si vestibular center akan merangsang vomiting center atau dia pergi dulu ke chemo trigger zone. Ya, di chemo trigger zone ini ada berbagai macam zat yang bisa merangsang chemo trigger zone ini. Ketika chemo trigger zone ini terangsang, maka akan terangsang pusat muntah. Oke? Nah, kemudian keadaan-keadaan kekurangan oksigen, hipotensi, keadaan nyeri, peningkatan tekanan intrakranial, bau-bauan yang nggak enak, atau emosi, itu akan merangsang nervus aferen kita, ujung-ujungnya kita bisa muntah. Makanya orang yang kekurangan oksigen kan muntah kan? Nah, orang yang nyium bau tai muntah kan? Nah, karena itu ya. Kemudian eh, rangsangan nervus aferen dari perifer seperti rangsangan nervus vagus, rangsangan nervus glossofaringeal atau nervus-nervus lain itu juga bisa langsung merangsang muntah. Oke? Nah, jadi misalnya ini kayak dari saluran cerna gitu kan. Contohnya nervus vagus gitu. Atau glossofaringeal, kita colok-colok mulut kita. Itu kan terangsang nervus glossofaringeal kan, muntah. Nah, ujung-ujungnya muntah. Nah, kalau antiemetik kerjanya ya menghambat gimana caranya tidak terangsang si vomiting center. Baik itu di sini, baik itu dia hambat di sini, ya. Pokoknya gimana caranya vomiting center tidak terangsang. Kalau prokinetik, dia nggak ada hubungannya dengan vomiting center. Dia kerjanya di saluran cerna. Reseptornya di saluran cerna. Nah, ketika reseptornya kita hambat di saluran cerna, maka peristaltik akan meningkat. Nah, jadi dia berhubungan dengan peristaltik. Kalau antiemetik, dia berhubungan dengan vomiting center. Meskipun memang tadi domperidon, ya domperidon sama metoclopramid itu kerjanya bisa dua. Bisa di saluran cerna, dia mempercepat pengosongan, bisa menghambat ini, ya, menghambat di pusat. Oke, di chemo trigger zone juga bisa. Karena kan di sini ada dopamin ya. Oke. Nah, kita bahas ya. Ini ngomongin tentang antiemetik ya, Bun ya. Antiemetik yang pertama yang mau kita bahas adalah dimenhidrinat. Nah, kalau si dimenhidrinat ini nama dagangnya adalah antimo. Ya, pernah dengar lah pasti ya kan? Antimodom. Antimontah ya. Nah, si antimo ini atau dimenhidrinat ini cara kerjanya gimana? Dia menghambat reseptor histamin. Ya, termasuk salah satunya nanti di otot polos usus. Nah, jadi di mana aja lagi? Di telinga. Labirin ini telinga ya, BTW ya. Nah, dia juga punya efek antikolinergik. Makanya dia bisa bekerja sebagai obat pusing. Ya, histamin itu dia akan eh efeknya nanti sebagai anti muntah. Kemudian antikolinergik efeknya nanti jadi obat pusing. Ya, indikasinya apa? Indikasinya tuh biasanya
pusing akibat perjalanan ya, mabuk perjalanan, namanya motion sickness. Biasanya kita berikan 30 menit sebelum perjalanan, Bun. Nah, atau vertigo ya, penyakit-penyakit keseimbangan. Nah, atau untuk kalau kita mau efek anti muntahnya, itu biasanya dipakai untuk anti muntah pasca bedah. Atau misalnya orang hamil yang mual muntahnya hebat. Nah, itu dikasih dimenhidrinat. Atau pasca kemoterapi, ya. Efek sampingnya apa? Sedasi. Jadi ngantuk, Bun. Ini buat ngantuk ya. Jadi pasti pernah lah minum antimo. Antimo buat ngantuk. Sama efek simpatomimetik ya. Dia akan mirip seperti rangsangan nervus simpatis. Oke, kemudian kita lihat obat yang cara kerjanya dua. Dia sebagai prokinetik, dia juga sebagai antiemetik. Nah, yang pertama apa? Domperidon. Domperidon cara kerjanya menghambat reseptor dopamin. Nah, dopamin baik itu di saluran cerna, baik itu di CTZ ya. Nah, efek ekstrapiramidalnya itu sedikit deh. Nah, karena apa? Karena dia nggak menembus sawar darah otak. Jadi efek efek ekstrapiramidal itu nanti kalau jelasin ya. Dia kayak gemeteran gitu. Nah, ini rendah kalau di domperidon. Indikasinya apa? Ya indikasinya satu, untuk antiemetik kalau misalnya ada mual muntah, ya kan? Atau ya dispepsia yang dismotil. Nah, kemudian efek sampingnya, jadi ceritanya Dek, kalau dopamin dihambat, maka fisiologi tubuh kita itu akan meningkatkan kadar prolaktin. Nah, tahu nggak prolaktin? Prolaktin ini adalah hormon menyusui. Ya, makanya prolaktin naik, jadilah galaktore. Oke, jadi keluar susu. Jadilah tetinya besar atau ginekomasti. Bisa penurunan libido dan bisa alergi lah kalau obat kan. Makanya kalau kalian pernah dengar ya, ini tambahan sedikit more info. Misalnya kalian punya apa ya, punya saudara ya yang lagi menyusui, terus dia konsul ke konselor laktasi. Nah, kadang ada tuh yang mau kasih domperidon. Loh, Kak, tapi kan dia nggak muntah, dia nggak mual. Ngapain dia dikasih domperidon? Supaya peningkatan prolaktin dengan harapan ASINya tambah banyak. Nah, gitu. Makanya biasanya ibu-ibu yang ASINya seret itu disuruh minum domperidon untuk memanfaatkan efek sampingnya, ya. Nah, tapi pada indikasi tertentu ya. Kalau udah kayak ASI-ASI booster itu nggak mempan, biasanya domperidon gitu. Oke? Nah, kemudian metoclopramid. Metoclopramid sama deh, dia antagonis reseptor dopamin juga. Ya, cuman nanti masuk ke sawar darah otak tuh lebih banyak. Makanya, kalau dihambat dopamin, pasti motorik kita tuh terganggu. Nah, sindroma ekstrapiramidalnya itu lebih jelas sekali di metoclopramid. Sindroma ekstrapiramidal itu apa sih, Kak, sebenarnya? Jadi, ada kumpulan gejala berupa gangguan motorik yang tidak disadari. Kita ngingetnya nanti dengan trap ya. Yang pertama, orangnya tremor. Kemudian R-nya rigiditas, bisa kaku badannya. A, akinesia, bisa nggak gerak atau gerakannya melambat. P, postural instability, jadi gampang jatuh. Karena kalau misalnya kalian belajar, dopamin itu adalah neurotransmitter untuk mengatur motorik tubuh. Kalau dia dihambat, ya motorik kita pasti kacau. Oke? Nah, hati-hati ya. Kemudian nih, hiperprolaktin ya. Tadi kan konsepnya kalau dopamin dihambat, prolaktin jadi naik ya. Cuman ini nggak dianjurkan untuk terapi ASI. Tardif dyskinesia. Biasanya nanti ada gerakan mengecap-ngecap. Itu gerakan nggak disadari. Oke? Ngantuk, gelisah.
Kalau yang paling parah tuh nanti ada sindroma neuroleptik maligna. Ini apa pula lagi, Kak? Jadi nanti pasiennya penurunan kesadaran, ya. Kemudian badannya kaku. Kemudian suhunya tinggi kali deh, hipertermi. Jadi nanti bisa di atas 40 suhunya. Nah, habis itu bisa gangguan irama jantung, alergi juga kalau obat, ya. Nah, kesimpulannya, domperidon dan metoclopramid itu cara kerjanya bisa dua, ya. Karena kan dopamin itu kan ada di saluran cerna juga, ada di otak juga ya. Nah, kalau domperidon efek ekstrapiramidalnya sedikit, kalau metoclopramid itu lebih dominan efek ekstrapiramidalnya. Jadi cerita dikit nih kakak, waktu koas pernah ada pasien yang diinjeksi metoclopramid, abis itu debar-debar, terus itu gemeteran pasiennya. Nah, yaudah obatnya di stop diganti. Oke? Nah, baru antiemetik yang berikutnya adalah klorpromazin. Nah, nanti kalau kalian di psikiatri denger nih obat ini nih, klorpromazin. Nah, mekanisme kerjanya berhubungan dengan serotonin dan dopamin reseptor antagonis, antimuskarinik, dan antagonis histamin 1. Klorpromazin ini kerjanya lebih ke sentral ya. Jadi ke chemotrigger zone, sorry. Lebih ke otak. Nah, jadi dia bukan sebagai prokinetik ya, memang pure antiemetik dia. Indikasinya mual muntah, dan karena dia kerjanya di otak ya, dia juga bisa bekerja sebagai antipsikotik. Nah, apa itu antipsikotik, Kak? Antipsikotik itu adalah obat yang mengatasi keluhan-keluhan psikiatri, keluhan-keluhan halusinasi, ya waham. Nanti itu belajarnya di blok atas. Nah, satu lagi yang unik nih, klorpromazin itu bisa diberi pada orang yang cekukan. Jadi nanti kalau kalian koas, kalian lihat itu nanti rata-rata pasien penyakit dalam, itu nanti ada yang keluhannya cekuan. Katanya, cekuan dok. Apalagi orang-orang yang udah CKD ya, cekuan karena gangguan elektrolit. Nah, biasanya dokter penyakit dalamnya kasih CPZ, ya, klorpromazin. Efek sampingnya sama kayak metoclopramid ya, sindroma ekstrapiramidal sindrom. Jadi orangnya bisa gemeteran, bisa gelisah. Baru ada ondansetron. Nah, ondansetron ini juga hits ya kalau di IGD. Jadi kalau orang mual muntah biasa dikasih ondan ya. Kalau domperidon itu nggak ada injeksi. Padahal sebenarnya kalau misalnya di klinik yang paling aman tuh ya kita kasih domperidon. Nah, mekanisme kerjanya itu antagonis selektif serotonin 5-HT3. Dia kerjanya di CTZ dan saluran cerna. Tapi meskipun dia ada di saluran cerna, dia tuh nggak sebagai prokinetik ya. Dia sebagai anti muntah aja. Indikasinya mual muntah berat, biasanya yang parah kali baru kasih ini. Oke. Efek sampingnya itu sakit kepala, sulit BAB, mengantuk, dan merasa lelah. Oke. Nah, inilah dia untuk sediaan-sediaannya beserta dosisnya. Kalau ini mah kalian tinggal hafalin aja ya. Nah, tapi coba kita uh, review sedikit. Dimenhidrinat itu tablet 50 mili. Domperidon sirup 5 mili per 5 cc, kalau tablet dia 10 mili. CPZ tablet 25, injeksi 5 miligram per mililiter. Metoclopramid ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, ada injeksi yang 5 mili. Nah, kalau kalian lihat-lihat, obat-obat antiemetik ini nggak jauh-jauh dari angka 5, 5, 10, 5, 5, 5, 10. Nah, gitu ya. Jadi kalau misal udah gelap kali nih, kuis ya kan, berikut dosis atau sediaan obat yang benar. Rupanya yang ditanya misalnya antiemetik gitu kan. Ingat kata Kak Pia, kalau nggak 5, 10 gitu. Carilah angka itu. Ya. Kalau ondannya yang agak beda dikit dia kelipatan 4. 4, 8, 4, 4, 8. Ya, gitu. Selebihnya ya tetap harus dihafal semuanya ya. Oke, nah kita lihat di sini.
Dokter memberikan obat golongan dopamin antagonis. Dopamin antagonis. Ya, mana nih obat dopamin antagonis? Oke, metoclopramid ya. Tadi juga ada si domperidon ya. Dosis anjuran untuk obat di atas, meto. Ayo, metoclopramid. Tadi gak sempat kebaca semua ya berapa kali berapanya. Tapi nggak ada sih di situ. Cuman ingat dia kalau nggak 5, 10 gitu ya kan. Ini kita coret lah pasti. Nah, ini kakak kakak sepil lah ya. Jadi kalau metoclopramid sama domperidon itu dia 3 kali 1 ya biasanya. Jadi 3 kali 10 mili ya kita pilih, bukan yang 2 kali. Selain golongan antagonis dopamin, dapat pula dipilih obat dari golongan antagonis serotonin. Yuk, antagonis serotonin. Tadi siapa? Yang dari huruf O, ondan, setron ya. Meskipun sebenarnya antagonis serotonin ada juga kayak CPZ kan, tapi dalam pilihan kan nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung atau lupa, tinggal kalian coret-coretin aja yang nggak mungkin. Ya. Nah, yuk kakak simpulkan dulu ya mengenai obat-obat ini di sini tadi. Nah, jadi tambahan tadi ya, obat dispepsia ataupun GERD juga bisa. Nanti yang selebihnya itu ada obat yang meningkatkan motilitas lambung atau namanya adalah prokinetik, sama ada obat-obatan simptomatis yang mengurangi mual muntah, namanya adalah antiemetik. Ada obat yang dia bekerja sebagai antiemetik dan sebagai prokinetik. Ada obat yang hanya bekerja sebagai antiemetik saja. Oke, gitu. Nah, kemudian kakak ulangin lagi, kalau dia prokinetik itu dia mempercepat pengosongan lambung. Ya, domperidon dan metoclopramid. Sama ada yang lain ya. Kemudian kalau antiemetik ya mual muntah. Nah, salah satunya juga domperidon dan metoclopramid. Oke? Nah, kalau domperidon metoclopramid dia antagonis dopamin, ondansetron antagonis serotonin, dimenhidrinat dia antagonis histamin, oke, antagonis reseptor histamin dan dia punya efek antikolinergik. Ya. Oke, sampai di obat-obatan yang kedua, kira-kira ada yang mau ditanyakan?